trial class yang kedua. Nah, sudah kenal belum dengan yang ada di depan sini? Kalau belum, yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Jennifer dan Miss Hesti. Sebelum kita mulai free trial class-nya, kita mau renungan dulu. Untuk memulai renungan, kita mari nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. yuk kita sama-sama bernyanyi memuji memuliakan Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa dan Miss Jennifer yang akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan kami hari yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan renungan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan renungan. Dan renungan ini akan Miss Jennifer bacakan dari Best Kids. Nah, jika kalian nanti masuk ke SDK BPK Penabur, setiap harinya kita akan melakukan renungan bersama Bapak Ibu Guru kelas. Dan renungan ini tersedia secara online. Jadi, dimanapun kalian berada, apalagi sekarang lagi musim COVID, kalian harus belajar dari rumah, tidak menghalangi kalian untuk bersama-sama renungan, karena ini bisa kalian baca lewat HP, lewat tablet seperti yang punya, dan lewat komputer. Oke, baik anak-anak, kita akan bersama-sama membaca renungan. Dan renungan ini judulnya adalah Patuh pada Aturan. Diambil dari Kejadian 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Niko, Mama hanya izinkan kamu main komputer di hari libur saja ya. Mama Niko mengingatkan kembali peraturan yang harus ditaati di rumah. Nah, Beskis, apakah orang tuamu juga suka membuat peraturan di rumahmu? Nah, Beskis, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menyediakan semua kebutuhan. Manusia tinggal menikmatinya saja. Seperti tadi yang lagu kita, ada matahari yang bersinar, kemudian ada burung, ada tanaman, ada banyak sekali yang Tuhan ciptakan, dan manusia hanya tinggal menikmatinya saja. Allah mengizinkan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama ya, untuk tinggal di Taman Eden. Allah memerintahkan mereka untuk mentaati peraturan yang diberikan Allah. Adam dan Hawa boleh memakan semua buah dari pohon yang ada di dalam taman. Hanya saja ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon itu tidak boleh dimakan buahnya. Itulah peraturan dari Allah. Allah mau Adam dan Hawa mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, Best Kids, Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang patuh pada peraturan. Peraturan ada supaya tercipta suasana damai dan harmonis. Peraturan itu pasti mendatangkan kebaikan. Jadi harus ditaati ya. Oleh sebab itu, bersyukurlah
untuk peraturan yang kamu terima, baik di sekolah atau di rumah, bahkan di mana saja kamu berada. Nah, itulah renungan kita hari ini anak-anak, yang mengajarkan kita untuk taat pada setiap peraturan yang ada. Mari anak-anak kita berdoa untuk memulai kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, mengajarkan kami untuk selalu taat pada peraturan-Mu, taat pada peraturan yang dibuat oleh mama papa di rumah, ataupun di sekolah, bahkan di mana saja kami berada. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan belajar kami. Tuhan berkati kami agar kami bisa menikmati dan bisa semakin belajar mandiri di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap bersama-sama untuk belajar. Amin. Selamat mengikuti pelajaran. Good morning students. Today we are going to have an English lesson. But before we start our lesson, let's sing a song, head, shoulders, knees and toes together. And you can move your body together with me, okay? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Once again. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Okay, after we singing, do you know what are we going to learn today? Jadi setelah kita nyanyi tadi, anak-anak tahu nggak kita mau belajar tentang apa? We are going to learn about part of body. Kita mau belajar tentang bagian-bagian dari tubuh ya. There are 7 part of body. Ada 7 bagian tubuh yang kita mau pelajari. The first one, do you still remember the song? The first word is head. Yeah, head. What is the meaning of head? Head is kepala. That's right. And how to sing? Head, shoulders. What is the meaning of shoulders? Apa arti shoulders? Shoulders adalah bahu. That's right. Okay. Let's continue this song. Head, shoulders, knees. What is the meaning of knees? Knees means lutut. Yeah, can you touch your knees? Touch your knees. Okay, good job. Okay, let's continue again. Head, shoulders, knees and toes. What is the meaning of toes? Do you know the meaning of toes? It is on the bottom part of your body. Ada di bagian bawah tubuh kalian. Kira-kira apa ya? Yeah, it is jari-jari kaki. Toes means jari-jari kaki. Okay, let's sing again. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes. What is the meaning of eyes? You use your eyes to see. Apa artinya eyes? Eyes adalah mata. Ya, we have 2 eyes. Kita punya 2 mata. And let's continue the song. And eyes and ears. What is the meaning of ears? Ears means telinga. Ya, we use our ears to hear the sound. Kita gunakan
telinga kita untuk mendengar. Oke, good job. And then, and eyes, and ears, and mouth. What is the meaning of mouth? Mouth means mulut. Yeah, can you touch your mouth? Touch your mouth. Okay, good job. The last part of your body. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Nose, touch your nose. What is the meaning of nose? Nose means hidung. Yeah, we use our nose to smell. Untuk mencium aroma-aroma. Okay, students, so we learned about 7 parts of our body. Can you mention one by one? Yeah, the first one is head. Touch your head. The second one is shoulders. Touch your shoulders. The third one is, do you still remember? Knees. That's right, knees. Touch your knees. And what is the next part? It's your toes. Yeah, touch your toes. And what's next? The fifth part of your body is your eyes. Yeah, eyes, it means mata. Okay, good. And then what's next? Do you still remember? Your ears. Yeah, your ears. Ears means telinga. Touch your ears. And then touch your mouth. Is this your mouth? No, this is your mouth. What is the meaning of mouth? Mouth means mulut. And the last part is your nose. Where is your nose? Can you touch your nose? Is this your nose? Is this your nose? No, this is my nose. Ini adalah, apa artinya nose? Hidung. Oke. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran agama. Namun sebelumnya kita mau inget-inget dulu nih pelajaran sebelumnya. Tapi masih inget nggak siapa sih yang tadi mengajari kalian tentang bahasa Inggris? Siapa sih namanya? Ya, betul sekali. Kalian belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan Miss Sesti. Nah, apa aja sih yang tadi Miss Sesti ajarkan kepada kalian? Masih inget nggak? Ya, betul sekali, tentang part of body. Nah, apa aja sih yang diajarin di bagian part of body itu? Ada kepala, betul. Terus pundak, betul. Terus apa lagi? Ada lutut, betul. Kemudian ada jari kaki, mata, telinga. Coba ditunjukin telinganya, betul. Telinga, hidung, dan mulut. Ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus menciptakan tubuh kita, tubuh Miss Jennifer, tubuh Mama Papa, dan tubuh kamu itu ada tujuannya loh, ada maksudnya loh. Jadi Tuhan menciptakan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bukan sembarangan ya. Jadi semua bagian di dalam tubuh kita itu punya fungsinya masing-masing. Nah, apa aja sih? Yang pertama, kaki untuk berjalan. Mata untuk apa? Iya, betul sekali, mata untuk melihat. Mulut
Iya, kayak Miss Jennifer yang lakukan sekarang ya, untuk berbicara. Betul sekali. Telinga untuk mendengar. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya yang Tuhan berikan di dalam tubuh manusia. Salah satu bagian anggota tubuh yang akan kita pelajari di dalam kelas agama kali ini yaitu apa ini? Ya, tangan. Ya, coba tunjukin tangannya, coba angkat tangannya. Coba gerakan jari-jarinya supaya tidak kaku. Ya. Nah, sekarang yuk kita lakukan hal ini. Siapkan kedua tangannya. Dan coba lakukan apa yang Miss Jennifer katakan ya. Yang pertama, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan yang banyak-banyak. Ya, tangan kita bisa melakukan berbagai macam hal. Salah satunya kita bisa tepuk tangan ya. Nah, tangan juga kita bisa gunakan untuk menyentuh banyak barang. Nah, sekarang ikuti kata-kata yang akan Miss Jennifer katakan kepada kalian. Ingat ya, ikuti kata-kata yang Miss Jennifer ucapkan. Jadi, sentuh bagian tubuh yang Miss Jennifer ucapkan ya. Jadi ini kita main game sedikit supaya kalian lebih semangat di rumah ya. Oke. Ikuti setiap ucapan Miss Jennifer. Pertama, ayo. Pegang mata. Pegang kepala. Pegang telinga. Siapa yang masih salah? Ayo konsentrasi lagi. Yuk kita satu kali lagi kita main game. Ayo konsentrasi dan gunakan tangan kalian untuk menyentuh sesuai dengan apa yang Miss Jennifer ucapkan. Ayo lebih konsentrasi lagi, lebih konsentrasi. Ya, dengarkan baik-baik. Sekarang pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut. Wah, oke, sampai di sini game kita. Siapa yang betul semua? Coba angkat tangan. Siapa yang masih ada salah-salahnya angkat tangan juga, it's okay. Ya, jadi kalau yang masih suka salah nanti lebih fokus lagi ya. Dan yang sudah betul semua, selamat, berarti kalian fokus dalam mengikuti pelajaran kali ini. Nah, anak-anak, tadi cuman games ya, supaya kita lebih semangat lagi. Oke, anak-anak, tangan yang Allah berikan ini bisa melakukan banyak hal ya, seperti yang kegiatan yang tadi kita lakukan sebelumnya. Ada yang bertepuk tangan, memegang, dan masih banyak lagi. Namun, perhatikan baik-baik. Ternyata dengan tangan kita juga bisa melakukan hal yang tidak baik loh. Apa contohnya? Contohnya mencubit, terus memukul. Wah, kira-kira apakah Allah menciptakan tangan untuk melakukan hal itu? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus akan merasa sedih jika anak-anak Tuhan menggunakan tangan untuk perbuatan yang tidak baik. Allah ingin kamu menggunakan tangan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Apa sih contohnya? Salah satunya yaitu menolong orang lain. Nah, tema pembelajaran kita di pelajaran agama yaitu tanganku untuk menolong. Nah, kisah yang akan Miss Jennifer ceritakan kali ini diambil dari kisah kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37 ya. Jadi dengarkan baik-baik, judul kisah cerita ini yaitu Orang Samaria yang Baik Hati. Nah, jadi dikisahkan ada seorang Yahudi yang sedang berjalan-jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yerusalem itu dan Yeriko itu nama tempat seperti Sukabumi dan Bogor seperti itu ya. Jadi ada seorang Yahudi yang sedang berjalan ke Yerusalem
ke Yeriko ya. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanannya ada sekelompok penjahat yang merampok. Wah, merampok tuh perbuatan baik nggak? Iya, betul sekali. Merampok tuh perbuatan jahat ya, nggak boleh dilakukan. Nah, para penjahat itu memukulnya. Memukul juga perbuatan tidak baik ya, hingga hampir mati. Wah, kasihan sekali ya. Lalu meninggalkannya, udah dirampok, dipukul hingga mau meninggal dan ditinggal begitu saja. Wah, orang-orang ini orang-orang yang jahat ya. Duh, kasihan. Nah, setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu terbaring dengan luka-luka di tubuhnya. Tapi imam itu hanya melewatinya saja. Wah, selanjutnya imam itu tidak menolongnya dan hanya melewatinya saja. Setelah itu ada orang Lewi melewati jalan itu juga, sama seperti imam itu ya. Dia hanya melihat-lihat. Waduh, ada orang terluka. Udahlah, aku pergi saja. Wah, ternyata orang Lewi ini juga melihat orang Yahudi yang terluka, tapi tidak menolongnya. Dia hanya melewatinya begitu saja. Dan tibalah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu juga. Ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang terluka, dia merasa kasihan dan langsung menolong orang tersebut. Orang Samaria itu mendatangi orang yang luka dan merawat luka-lukanya, diobatin, dilihat ada yang luka, ada yang berdarah, dilapin, diobatin ya. Kemudian tidak hanya itu, dia menaikkan orang itu ke atas keledainya, ke hewannya ya, dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Nah, tidak sampai di situ saja loh anak-anak. Ternyata besok harinya orang Samaria itu membayar ya, memberikan uang ke penginapan itu. Biaya penginapan dan biaya perawatan orang yang tadi dirampok. Dirawat, tolong ini ya Pak ya, dirawat sampai sembuh. Ini saya berikan uangnya ya. Nah, anak-anak, Miss Jennifer ada pertanyaan nih buat kalian. Dari kisah yang Miss Jennifer ceritakan tadi, menurut kamu, tadi ada 3 orang ya, ada imam, ada Lewi, kemudian ada orang Samaria. Nah, menurut kamu, siapa dari ketiga orang ini yang sudah menggunakan bagian tubuhnya, yang sudah menggunakan tubuhnya untuk melakukan perbuatan baik? Siapa yang sudah memberikan pertolongan? Ayo siapa? Kalau yang mengikuti cerita tadi pasti tahu. Orang yang pertama, imam. Orang yang kedua, Lewi. Atau orang yang ketiga, orang Samaria. Siapa ayo? Siapa? Orang kenceng. Ya, betul sekali. Orang ketiga, betul sekali. Seorang Samaria. Dialah yang menggunakan tangannya untuk menolong orang tersebut ya. Nah, jadi dari kisah ini anak-anak, kita mau menggunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Walaupun ada banyak ya orang yang melakukan hal-hal jahat dengan tangan, tapi Tuhan Yesus mau kamu menggunakan tanganmu yang sudah Tuhan berikan ini untuk menolong orang lain, sama seperti seorang Samaria tadi ya nak ya. Nah, siapa sih yang bisa kita tolong? Nah, kamu lihat di sekeliling kamu, ada siapa sekarang di samping kanan kiri kamu? Kamu bisa menolong mama, bisa menolong papa. Kalau punya kakak, boleh tolong kakak, boleh juga tolong adik, boleh juga tolong kakek nenek, ataupun tolong teman, dan tolong siapapun orang yang kamu lihat sedang membutuhkan
pertolongan ya. Nah sekarang coba ingat-ingat yuk, kita ingat-ingat baik-baik. Apakah kalian sudah pernah menggunakan dua tangan kalian untuk menolong orang-orang di sekitarmu? Ya, coba diingat-ingat lagi ya. Siapapun itu yang sedang membutuhkan pertolongan, silahkan kamu tolong ya nak ya. Menolong mamah, contohnya apa kalau lagi di rumah nih ya. Sekarang kan kamu seringnya lagi di rumah nih. Menolong mamah merapikan mainan, itu sudah bagus nak. Menolong papa mengambilkan air minum, good, bagus ya. Menghibur kakak yang sedang sedih, itu juga bagus. Atau menolong adik yang ingin belajar atau menemani adik ya, itu juga hal yang baik ya. Itu juga bentuk pertolongan yang bisa kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh menolong yang bisa kamu lakukan dengan kedua tanganmu ini ya nak ya. Dengan begitu kita telah menggunakan tangan kita yang Tuhan berikan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran agama kita, dan Jennifer akan tutup di dalam doa. Mari anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus memberikan kami bagian anggota tubuh dengan fungsinya masing-masing. Dan terima kasih, hari ini kami belajar tentang tangan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan, bantu kami agar kami dapat menggunakan kedua tangan kami untuk melakukan perbuatan yang baik. Mau menolong mama, papa, ataupun orang-orang yang kami jumpai di sekeliling kami yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Bantu kami untuk bisa melakukan hal-hal baik bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Ya anak-anak, pelajaran agama sampai di sini. God bless you. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini, dari mulai renungan, dilanjutkan dengan bahasa Inggris dan agama. Sekarang mari kita buat karya dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Karyanya apa tuh Miss? Apa ya? Mau tahu? Karyanya adalah Tara, kita akan membuat karya menjiplak tangan. Jadi ini adalah bentuk tangan. Nah, mau tahu gimana caranya? Perhatikan Video berikut ini. Pertama, letakkan tangan kamu di kertas kosong dan gambar garis sesuai dengan tangan. Hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, silahkan kamu tempel di kardus dan gunting mengikuti garis yang sudah kamu gambar. Nah, jika sudah jadi, hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya silahkan kamu ambil kertas sisa yang tadi jangan kamu buang ya. Nah, kertas sisa ini silahkan kamu gunakan untuk menulis pertolongan yang pernah kamu lakukan. Tulisnya cukup 2 saja. Kenapa sih harus ditulis 2? Karena nanti kamu akan menempelkan di tangan kanan dan tangan kiri. Silakan ditulis. Jika kamu sudah gunting, silakan kamu tempel di tengah-tengah tangannya ya. Selanjutnya, silakan kita hias dan warnai. Nah, ini terserah kamu hias sesuai dengan kreativitas kamu, yang penting rapi dan menarik. Nah, kalau sudah dihias dan diwarnai, hasilnya akan seperti ini.
Dan ini tergantung kreativitas kamu ya, pasti menghias dan warnanya boleh berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membuat stick atau tongkat untuk tangannya. Nah, ini juga mudah sekali anak-anak. Cukup sediakan satu kertas kosong, boleh kertas apa saja termasuk kertas bekas, dan di sini Miss gunakan kertas bekas ya. Dan yang perlu kamu lakukan yaitu gulung dengan rapi dan kamu lem agar tidak terbuka lagi. Nah, ini sudah Miss lem ya. Nah, kalau sudah, boleh juga kamu hias-hias sticknya agar sticknya atau tongkat ini bisa terlihat lebih menarik. Nah, kalau sudah kamu hias, nah ini punya Miss ya, Miss hias seperti ini. Sekali lagi boleh kamu hias sekreatif mungkin dan sebebas mungkin. Nah, kalau sudah ada stick dan tangan, sekarang kita akan menyatukan keduanya. Gimana sih caranya? Caranya mudah saja. Cukup kamu tempelkan stick dan tangan yang sudah kamu hias dengan isolatif ya. Nah, tempelkannya di mana? Tempelkannya di belakang tangannya agar terlihat rapi. Nah, kalau sudah ditempel, jadi kreasi tangan dan perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Jangan lupa kalian membuat kreasi ini sebanyak 2, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Oke anak-anak, sampai di sini selamat mencoba dengan Mama dan Papa. Sampai jumpa. Bye. Nah, gimana? Kalian sudah perhatikan videonya? Silahkan kalian buat kanan dan kiri, serta Jangan lupa di-upload ke Instagram dan di-tag ke IG BPK Penabur Sukabumi @SDK BPK Penabur Sukabumi. jangan lupa pakai hashtag STC SDK BPK 2020 dan IG kamu jangan di private ya. jangan dikunci. Betul sekali. Ditunggu fotonya ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang ketiga. Bye bye and God bless you.